Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Saya Dea, mahasiswa Prodi S1 Manajemen di Universitas Pendidikan Ganesha. Dan saya, Pinky, juga dari Prodi S1 Manajemen. Di podcast ini, kita akan ngobrol-ngobrol seru nih tentang manajemen strategi sesuai tugas UTS kita. Nah, sebelum masuk ke topik utama, kita kenalan dulu sama Prodi S1 Manajemen. Jadi, Prodi S1 Manajemen di Universitas Pendidikan Ganesha ini punya visi untuk menjadi program studi yang unggul di bidang manajemen berbasis budaya dan teknologi. Betul banget, misinya juga keren. Salah satunya adalah menghasilkan lulusan yang profesional, adaptif, dan punya jiwa kepemimpinan yang sangat tinggi. Nah, lulusan dari prodi manajemen ini punya profil keren loh, seperti mampu berpikir strategis, punya kemampuan analisis bisnis, serta jadi pemimpin dalam berbagai organisasi. Ini semua pastinya penting banget untuk merancang dan menjalankan strategi dalam organisasi nyata. Oke, jadi itu sedikit pengenalan tentang Prodi S1 Manajemen di Universitas Pendidikan Ganesha. Sekarang kita bakal masuk ke topik utama kita, yaitu tentang manajemen strategi. Nah, apa sih sebenarnya manajemen strategi itu? Nah, secara singkat itu, manajemen strategi adalah seni dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Nah, selain itu, manajemen strategi ini merupakan suatu rangkaian keputusan dan tindakan yang menghasilkan suatu formula dan implementasi rencana untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa sih manajemen strategi itu penting? Nah, manajemen strategi itu penting karena dalam dunia bisnis yang kompetitif, strategi itu diibaratkan kayak peta jalan, mana tanpa strategi yang jelas, perusahaan bisa kehilangan arah dan kalah saing. Begitu pula jika kita berpergian tanpa peta, kita pasti akan kehilangan arah. Nah, itu sekilas penjelasan mengenai apa itu manajemen strategi dan mengapa manajemen strategi itu penting. Selanjutnya, kita akan bahas tentang alat analisis strategis, di mana kita di sini akan membahas alat analisis strategis yang paling sering dipakai yaitu analisis SWOT. Ya, benar. SWT itu singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Analisis ini tuh membantu perusahaan untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan mereka hadapi di kedepannya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai SWOT. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang contoh. Kita ambil contoh gampangnya yaitu perusahaan Gojek. Nah, analisis SWOT dari perusahaan Gojek itu untuk yang pertama itu adalah strict, di mana perusahaan Gojek itu mempunyai ekosistem layanan digital yang kuat. Mana kekuatan Gojek itu terletak pada ekosistemnya ini. Ini mencangkup berbagai layanan seperti transportasi GoRide, GoCar, pengiriman barang, GoSend atau GoBox, lalu ada pemesanan makanan GoFood, serta pembayaran digital atau GoPay, dan berbagai layanan lainnya. Lalu yang kedua itu adalah weakness, di mana persaingan yang makin ketat dengan platform lain. Salah satu kelemahan utama Gojek ini adalah persaingan yang semakin ketat dan sengit dengan platform lain, terutama Grab. Mungkin yang menjadi persaingan di sini adalah tentang harga, di mana antara platform itu pasti akan berlomba untuk menawarkan promosi dan diskon untuk menarik pengguna yang dapat menekan margin keuntungan. Lalu yang ketiga itu adalah opportunity, di mana pertumbuhan e-commerce di Indonesia Tenggara. Nah, pertumbuhan pesat dari e-commerce di Asia Tenggara ini merupakan peluang besar bagi Gojek. Mengapa demikian? Karena semakin banyak orang yang berbelanja online, semakin tinggi
permintaan akan layanan pengiriman barang yang dapat dipenuhi oleh GoSend dan GoBox di aplikasi Gojek. Lalu yang terakhir adalah trade, di mana regulasi pemerintah yang berubah-ubah. Regulasi pemerintah yang dinamis merupakan ancaman bagi Gojek, di mana perubahan regulasi itu dapat mempengaruhi berbagai aspek bisnis Gojek. Misalnya kita ambil contoh itu tarif dan komisi, di mana pemerintah itu dapat menetapkan batasan tarif atau komisi yang dapat dikenakan oleh Gojek, yang dapat mempengaruhi pendapatan. Nah, dengan melakukan analisis SWOT tadi, Gojek jadi bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang posisinya di pasaran. Misalnya, dengan kekuatan ekosistem layanan digital yang terintegrasi, Gojek dapat terus mengembangkan layanan baru yang saling terhubung dan memberikan nilai tambah bagi penggunanya. Nah, di sisi lain, mereka juga harus nyadarin kelemahan seperti itu, seperti persaingan ketat dengan platform lain seperti Grab dan Shopee yang harus terus berinovasi. Sebagai mahasiswa manajemen, kita bangga banget bisa belajar tentang strategi organisasi ini. Tentang seperti yang kita sudah dijelaskan tadi adalah manajemen strategi itu penting banget karena beberapa alasan krusial yang menentukan keberhasilan jangka panjang sebuah organisasi. Bayangkan sebuah kapal tanpa putaran kompas di lautan luas kemungkinan besar akan tersesat. Nah, benar banget, karena dengan ilmu ini, kita bukan cuma siap masuk di dunia kerja, tapi juga siap berkontribusi membangun organisasi yang sukses atau suatu perusahaan yang akan sukses di kedepannya. Salam bangga dari mahasiswa manajemen Mahasiswa manajemen Universitas Universitas Pendidikan Pendidikan. Ganesha. Oke, sekian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast dan tugas-tugas selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, bye-bye.